Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan Thoriqul Wusul. Kita masuk kepada poin berikutnya dari faidah kitab Raf'ul Malam. Beliau berkata setelah menyebutkan sebab-sebab terjadinya perselisihan para ulama, wa idza kana tarku yakunu li ba'dhi hadhil asbab. Apabila salah seorang ulama meninggalkan suatu dalil karena sebab-sebab yang telah kita sebutkan. Fa idza jaa haditsun sahihun fihi tahlilun aw tahrimun aw hukmun fala yajuz an yu'taqad anna tarik lahu minal ulama alladhina wasafna asbab tarkim yu'aqab. Maka kalau ada hadis yang sahih, di dalam hadis yang sahih tersebut terdapat padanya menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu atau suatu hukum, maka tidak boleh kita meyakini dengan mengatakan bahwa ulama yang meninggalkan hadis ini harus diberikan sanksi. Karena kita sudah sebutkan bahwa seorang ulama ketika tidak mengambil suatu hadis, banyak sebab. Di antaranya bisa jadi belum sampai kepadanya hadis tersebut, atau bisa jadi belum sampai kepadanya dari jalan yang lemah, atau bisa jadi melihat ada dalil yang lebih kuat dan yang lainnya. Maka ketika kita menemukan hadis yang sahih lalu ada ulama yang menyelisihinya, tidak boleh kita katakan ulama ini harus dikasih sanksi nih, karena dia sudah menghalalkan yang haram misalnya, atau mengharamkan yang halal misalnya, atau berhukum dengan apa yang Allah tidak turunkan misalnya. Maka tentu kita tidak boleh lakukan seperti itu, karena para ulama tujuan mereka adalah mencari kebenaran, dan mereka tentunya berusaha untuk melihat mana yang lebih kuat dalilnya. Berbeda dengan juhala atau pengikut hawa nafsu. Wa kadzalika in kana fil hadithi wa'idun ala fi'lin min la'natin aw ghadabin aw 'adzabin wa nahwi dzalik. Demikian pula kalau hadis tersebut ternyata misalnya ada padanya ancaman berupa laknat atau kemurkaan atau adab, maka apakah boleh kita katakan bahwa ulama yang menyelisih dalil tersebut terkena laknat yang ada dalam hadis tersebut? Tentu kita tidak bisa katakan demikian, karena sudah kita sebutkan kemarin sebab-sebab kenapa seseorang ulama terkadang menyelisih sebuah dalil. Wa hadza mimma la na'lam bainal ummati fihi khilafan. Dan perkara ini kami tidak mengetahui adanya perselisihan para ulama, kecuali yang dihikayatkan dari sebagian Mu'tazilah Baghdad seperti Bishr al-Marisi dan yang semisalnya, di mana mereka punya keyakinan bahwa orang yang salah dari kalangan mujtahid tetap harus diberikan sanksi atas kesalahannya tersebut, kata mereka. Maka ini pendapat yang batil. Kenapa? Karena ancaman bagi orang yang melakukan yang haram itu, kata beliau, disyaratkan dia melakukan itu dalam keadaan ia di atas keilmuan akan keharamannya. Sementara ulama ini karena belum sampai kepada dalil, atau datang kepada dari dalil yang lemah atau sisi yang lemah, atau ia melihat adanya dalil yang menurutnya lebih kuat, sementara tujuan ia mencari kebenaran bukan mengikuti hawa nafsu, maka bagaimana akan terpenuhi syarat tersebut? Maka ini adalah kewajiban kita dalam bersikap terhadap para ulama. Ketika kita dapatkan misalnya ada pendapat alim atau alim ulama terdahulu misalnya yang ternyata bertabrakan dengan dalil. Demikian pula akhal Islam pada ulama-ulama di zaman sekarang yang telah kita akui keilmuannya. Adapun orang-orang yang dianggap ulama padahal ulama, dan sebetulnya mereka itu tidak berhak untuk berfatwa karena dia belum menguasai ilmu-ilmu alat untuk berfatwa, namun kemudian diulamakan oleh masyarakat, maka kesalahan ijtihad dia adalah sebuah kesalahan, karena untuk berijtihad membutuhkan syarat. Sementara yang belum terpenuhi syarat sudah berijtihad, maka walaupun dia di atas kebenaran tapi caranya salah, karena dia tidak punya hak untuk berijtihad karena belum memenuhi syarat. Wallahu a'lam.